Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Hidayat dari SDN 04 Bukir Sawit, CGP Angkatan 8 Kabupaten Karanganyar. Di sini saya akan melaksanakan praktik baik coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Nurul, selamat pagi. Ya Bu, terima kasih. Yang bisa saya bantu Pak awal. Oh iya Bu, mohon maaf ya Bu, mengganggu waktunya sebentar. Begini Bu Nurul, saya mau minta tolong sama Bu Nurul untuk mengorkestrasi pembelajaran yang akan saya laksanakan nanti. Oh, ya Pak awal boleh. Sebelumnya maaf, adakah kendala yang ditemui Pak awal saat proses pembelajaran di kelas? Begini Bu, benar-benar saya merasakan kesulitan untuk menyampaikan materi pembelajaran karena murid saya itu berbeda-beda gaya belajarnya serta kesiapan belajarnya itu. Mereka itu terlihat kurang aktif gitu loh dan kurang antusias. Gitu nih Pak. Iya. Jadi Pak awal merasa kesulitan untuk menyampaikan materi pembelajaran karena perbedaan dari gaya belajar serta kesiapan belajar serta didik. Kemudian mereka juga kurang aktif dalam pembelajaran seperti itu ya Pak. Iya, betul sekali. Mohon maaf, untuk kelas berapa nih dan materinya apa nih Pak awal? Untuk kelas 4 Bu, materinya tentang usia balik, menurut ilmu fikih dan biologi dulu, tanda-tanda usia balik serta kewajiban setelah usia balik. Kalau boleh saya tahu Pak, untuk tujuan pembelajaran yang ingin Pak awal capai seperti apa nih Pak? Tujuan pembelajarannya, saya ingin capai itu murid mampu menyajikan hasil pengamatan tentang konsep dan kewajiban usia balik. Kemudian murid juga mampu mengidentifikasi tanda-tanda usia balik serta memahami melaksanakan kewajiban-kewajiban setelah usia balik. Nah, tujuan pembelajarannya sudah bagus sekali ya Pak ya. Nah, untuk pembelajaran yang Pak awal lakukan selama ini, mohon maaf nih, bolehkah saya tahu metode apa yang sudah Pak awal lakukan? Metode pembelajaran yang saya pakai selama ini, jujur ya Bu, Ya. saya masih banyak menggunakan metode ceramah dan keaktifan siswa itu belum begitu nampak gitu. Ya. Karena pembelajaran lebih berpusat pada saya. Saya kurang melibatkan murid dalam pembelajaran, hanya satu arah saja Bu. Jadi saya merasa pembelajaran menjadi kurang efektif. Akibatnya ketika saya melaksanakan tes formatif maupun sumatif itu masih banyak peserta didik yang nilainya di bawah KTP itu. Ini kalau saya boleh menggarisbawahi untuk pembelajaran yang dilaksanakan Pak awal itu peserta didiknya masih kurang aktif karena pembelajaran masih didominasi guru gitu nih Pak ya. Dan Pak awal juga masih banyak menggunakan metode ceramah gitu nih Pak ya. Kalau begitu nih Pak, seperti yang Pak awal minta, saya akan melaksanakan supervisi akademik pada pembelajaran yang akan Bapak laksanakan. Untuk tahapan supervisi itu Pak awal ada 3 tahap. Yang pertama pra-observasi, kemudian yang kedua adalah tahap observasi. Observasi ini nanti ketika Pak awal melaksanakan pembelajaran seperti itu ya. Kemudian yang ketiga adalah pasca observasi. Jadi nanti setelah pembelajaran dilaksanakan nanti kita ngobrol sedikit sharing-sharing lagi gitu Pak awal ya. Untuk kegiatan supervisi ini Pak, kira-kira tujuan apa yang ingin Bapak capai? Pertama, saya ingin mengembangkan kompetensi saya dulu dalam rangka pembelajaran yang mampu mengakomodasi kebutuhan dari masing-masing peserta agar mereka senang, lebih aktif dan antusias dalam mengikuti pembelajaran. Bagus sekali Pak awal, semoga tujuan tersebut bisa tercapai ya. Kemudian pengembangan seperti apa yang ingin Bapak lakukan untuk menciptakan pembelajaran yang bisa mengaktifkan peserta didik, menyenangkan dan harusnya berpihak kepada murid Pak. Gini, saya ingin mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, menerapkan pembelajaran yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial, emosional dan penerapan budaya positif. Dengan maksud agar pembelajaran lebih menyenangkan, Bu, menarik dan dapat mengaktifkan peserta didik. Oh, oke. Jadi area yang ingin Bapak kembangkan adalah penerapan pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran terintegrasi sosial dan emosional dan budaya positif ya Pak. Iya benar Bu. Kemudian strategi seperti apa ini yang sudah Bapak persiapkan untuk kegiatan pembelajaran tersebut? Jadi strategi saya yang saya siapkan nanti yaitu menyusun modul ajar dulu pembelajaran bervariasi
terus pemetaan gaya belajar dan kesiapan belajar peserta didik, penerapan model pembelajarannya, cooperative learning, menerapkan pembelajaran bervariasi konten, proses, dan kelompok. Wah, luar biasa sekali nih Pak. Bolehkah dijelaskan untuk pembelajaran diferensiasi itu apa saja yang sudah Pak persiapkan? Untuk pembelajarannya yang sudah saya siapkan yaitu konten video pembelajaran, media lagu, artikel dari buku-buku yang relevan. Hal ini saya maksudkan untuk mengakomodasi dari gaya belajar masing-masing satu itu. Ada yang visual, ada yang auditory. Dengan konten ini pembelajaran akan lebih menarik dan menuntut murid untuk dapat menyimpulkan materi yang pembelajaran tersebut. Selain itu, saya juga mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional guru. Saya juga menyiapkan teknik STOP dengan instrumen musik yang rileks untuk mengantisipasi kebosanan peserta didik dalam belajar akan kembali fokus dan konsentrasi. Kemudian yang pada akhirnya harapan saya nanti yaitu apa yang menjadi tujuan pembelajaran dapat tercapai. Baiklah Pak, saya rasa strategi yang sudah Bapak persiapkan ini sangat bagus sekali dan dari menyiapkan konten yang bervariasi, dan media pembelajaran akan menggunakan lagu tadi ya Pak ya, kemudian ada teknik STOP, ada tadi Pak video pembelajaran juga. Ini dengan mengaktifkan peserta didik seperti ini menggunakan media kompetensi itu, yang sudah Bapak persiapkan bagus sekali nih, mulai dari konten yang bervariasi, mengaktifkan peserta didik, menggunakan media yang bervariasi juga, dan menarik tentunya memfasilitasi peserta didik agar mampu menarik kesimpulan sendiri. Dan Pak Awal juga sudah menyiapkan teknik STOP serta instrumen musik yang rileks untuk mengantisipasi kebosanan seperti itu ya Pak ya, untuk mengembalikan konsentrasi dan fokus anak-anak agar siap menerima pembelajaran dari Pak Awal seperti itu nih Pak maksudnya. Semoga ada bagi kita ya Pak apa yang menjadi tujuan dari Pak Awal tadi. Ya Bu, baik, terima kasih banyak Bu. Kira-kira siapa saja yang akan Bapak libatkan untuk mempersiapkan pembelajaran yang Bapak rencanakan? Nanti rencananya ya Bu, yang akan saya libatkan yaitu peserta didik saya Bu. Saya akan meminta peserta didik untuk membaca lebih dulu di rumah tentang materi tersebut. Kemudian orang tua untuk membantu saya dan membimbing anaknya selama belajar di rumah. Terus serta saya juga akan melibatkan kepala sekolah dan rekan sejawat untuk membantu memberikan masukan tentang model media maupun strategi yang akan saya terapkan dan memberikan umpan balik terhadap modul ajar yang saya buat nanti. Oke Pak, berarti ini Pak Awal akan berkolaborasi dengan peserta didik, dengan orang tua wali murid, dengan rekan sejawat juga nih Pak nih, serta kepala sekolah yang bagus sekali ini. Ya Bu, dan tentu saja saya akan melibatkan guru juga untuk membantu saya merefleksikan pembelajaran yang akan saya lakukan dan melaksanakan supervisi ini ya Bu, agar saya tahu di mana kelemahan saya dalam mengajar dan saya bisa berefleksi terus memperbaiki, mengasah kompetensi saya demi menciptakan kelas pembelajaran yang aman, nyaman, menyenangkan serta berbeda pada murid. Wah, Pak Awal ini luar biasa sekali ya Pak, dan rencana yang sudah disusun sedemikian kayaknya sudah siap sekali ini. Tak sabar sekali rasanya saya ingin masuk ke kelas Pak Awal untuk melaksanakan observasi. Ini Pak, dengan sudah siap untuk melaksanakan pembelajaran dengan kira-kira kapan ini Pak akhirnya? Insya Allah nanti hari Kamis Bu, ya, Kamis depan jam pertama, mohon Bu untuk menyiapkan waktunya Bu. Oke, insya Allah nanti saya siap Pak. Adakah lagi yang ingin disampaikan terkait dengan observasi? Untuk sementara ini cukup ya Bu. Terima kasih dulu sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol dan sharing dengan saya. Jika nanti ada kendala boleh ya Bu, saya menghubungi Ibu untuk saya kembali. Saja Pak, dengan senang hati insya Allah selalu siap untuk membantu. Baiklah Bu, sekali lagi terima kasih. Saya permisi dulu ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Pagi Pak. Ini tadi habis olahraga ya? Ini siapa yang tidak masuk? Masuk semua ya? Ya. 4 anak masuk semua. Alhamdulillah. Nah, untuk pembelajaran pagi ini kita mulai dengan membaca doa dulu. Ya, doa sebelum belajar dipimpin oleh ketua kelasnya.
Mas Mubin. Ya, kita mulai. Dilanjutkan murojaah ya, satu surat ya, dilanjutkan dengan membaca surat Al-Kausar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna al-kausar fasholli rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul adzim. Nah, mudah-mudahan dengan murojaah kita pagi ini semua kegiatan kita nanti diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian untuk menyemangati kita sebaiknya apa? Menyanyikan lagu wajib ya. Lagu wajibnya kalau kemarin itu dari sampai murid sekarang Garuda Pancasila. Ya, siapa yang mimpin ya? Oke, maju ke depan ya. Yuk, sini. Hai teman-teman, hari ini kita menyanyikan lagu Pancasila. 1, 2, 3, Garuda Pancasila, aku mendukungmu. Pariah proklamasi, setia berdepan untukmu. Pancasila dasar negara, sadar hati manut sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, terima kasih Mas Bowo, bisa duduk kembali. Nah, untuk pembelajaran pagi ini kita akan didampingi oleh guru kelas kita, guru kelas 4 ya, yaitu Bu Nurul. Ya, dan silakan Bu, Oke, perkenalkan dulu. Ya. Selamat pagi anak-anak. Untuk hari ini kalian belajar bersama Pak Faisal sama ada Bu Dewi di sini. Mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan oleh Pak Faisal akan bisa kalian serap ilmu-ilmunya. Terima kasih anak-anak. Terima kasih Pak. Ya. Anak-anak, Pak Faisal mengingatkan kesepakatan kelas kita di pagi ini ya. Yang pertama, disiplin waktu. Terima kasih kalian tidak ada yang terlambat untuk pagi ini ya. Untuk yang kedua, saling menghargai. Misalkan Pak Faisal nanti berbicara ke depan, anak-anak mendengarkan. Dan jika ada yang mau bertanya, itu silahkan acungkan tangan kanan. Terus setelah bicara, setelah dipersilahkan oleh Pak Faisal ya. Itu kesepakatan kelas kita. Mengerti? Kemarin ada PR tidak? Ada Pak. Oh ya, ada. Apa PR-nya? PR-nya suruh membaca Pak tentang Persia Bali. Oh iya. Kamu sudah membaca? Udah Pak, Sudah. tapi baru separuh. Oh, baru separuh ya. Mas Mubin baru separuh, yang lain? Terus Pak. Belum. Belum membaca? Belum. Ya, nggak apa-apa. Hebat itu. Baru baca separuh. Tapi lebih hebat lagi kalau kita disuruh untuk Pak Guru untuk mengerjakan PR. Kelas tugas itu sebaiknya kita kerja.
Karena itu adalah tanggung jawab kita, ya, supaya kita paham pembelajaran berikutnya, ya. Oke, sekarang kita lanjutkan, ya. Materi kita mempelajari tentang apa? Coba diperhatikan dulu di papan tulis, ya. Kelihatan tidak? Kelihatan. Jadi tujuan pembelajaran kita apa itu nanti? Ayo, ada yang tahu? Ya. Memahami konsep balik, Pak. Oh ya, memahami konsep balik, ya. Anak-anak, sebelum pembelajaran kita lanjutkan, supaya anak-anak lebih fokus lagi untuk mengikuti pembelajaran ini, marilah kita ikuti teknik STOP, ya. Mari sejenak hentikan semua aktivitas kita. Pejamkan kedua mata. Lupakan semua yang mengganggu pikiran. Duduklah dengan posisi yang nyaman, badan tegak, rileks. Letakkan kedua tangan di atas paha. Rasakan berat tubuh bertumpu pada tempat duduk kalian. Kemudian tarik nafas dalam-dalam dengan perlahan, fokus dan konsentrasi. Rasakan udara yang segar masuk ke hidung. Tahan sebentar di perut. Kemudian hembuskan perlahan melalui mulut dengan pelan-pelan. Rasakan kesegaran udara yang masuk ke dalam tubuh kita. Selanjutnya, ulangi lagi. Tarik nafas dalam-dalam dengan pelan-pelan. Keluarkan perlahan. Hembuskan melalui mulut. Lakukan sebanyak beberapa kali sampai benar-benar merasa tenang. Amati apa yang sedang dirasakan oleh tubuh kalian. Amati perut kalian yang mengembang sebelum membuang nafas. Rasakan aliran darah, detak jantung yang lebih tenang dan teratur. Nikmati aliran udara yang mengalir dari hidung kalian. Rasakan betapa rileksnya tubuh dan pikiran kalian saat ini. Rasakan energi positif yang masuk ke dalam diri kalian. Selanjutnya terakhir, latihan selesai. Silahkan buka mata kalian. Dengan pelan-pelan, mari kita lanjutkan aktivitas pembelajaran pada tahapan berikutnya dengan perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih jernih, dan sikap yang lebih positif. Bagaimana dengan kondisi kalian setelah teknik STOP tadi? Tapi tenang, Pak. Seru? Tapi tenang, Pak. Alhamdulillah. Yuk kita lanjutkan pembelajarannya. Nah, tujuan pembelajaran kita itu. Baik anak-anak, sekarang kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan. Perhatikan di papan tulis. Nah, ini ada pertanyaan. Berapa kira-kira umur kalian sampai sekarang kelas 4 ini? 8 tahun, Pak. 8 tahun, ya Mas Ubin. 9 tahun, Pak. 9 tahun, Mas Bowo. 8,5 tahun, Pak. 8,5 tahun, ya. Jadi umur kita itu beda. Umur kita itu beda-beda. Itu tergantung tanggal lahir kita, ya. Siapa yang tanggal lahir lebih dulu berarti kan umurnya lebih tuh tua. Kayak Pak Faisal itu udah 37 tahun, ya. Nah, sekarang untuk kalian kelas 4 ini, kelas 4 ini kira-kira sudah masuk dewasa atau masih anak-anak? Masih anak-anak, Pak. Masih anak-anak, ya? Ya, masih anak-anak karena baru sekitar 8 tahunan. Nah, kita lanjutkan ya. Itu tadi kan kalian masih anak-anak, ya, masih 8 tahun, 7 tahun dan sebagainya. Sekarang coba, ini ada Pak Guru ada gambar di papan tulis, diperhatikan dulu. Nah, itu diperhatikan. Ini kira-kira gambar apa ya? Pertumbuhan manusia, Pak. Hah? Dari bayi sampai tua, Pak. Ya, dari bayi sampai tua. Ada bayi, anak-anak, remaja, dewasa, dan tua.
Ya. Baik, sekarang ada soal. Kalian kerjakan di lembar kerja kalian. Ya. Soalnya di sini bisa dibuka bukunya. Nah, itu soal di papan tulis ada 4 soal, kalian kerjakan ya. Langsung jawabannya saja nggak apa-apa. Dimulai dari sekarang. Sudah belum anak? Nah, sekarang dicocokkan sama sampingnya. Kalau kemarin sama belakangnya, ini sama sampingnya. Nah, ini tadi kan sudah kita cocokkan. Dari keempat soal ini, coba saya tanya, untuk mudik salah berapa? Salah 3. Untuk jadi salah berapa? Salah semua. Waduh, untuk bawa salah 2. Untuk pian salah 3 ya. Berarti kalian belum membaca, belum mempelajari tentang usia balik ya. Maka dari itu pembelajaran kita pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang usia balik ya. Paham? Kita lanjutkan ya. Oke ya. Ini ada video YouTube. Nanti anak-anak menyimpulkan, kalau ada pertanyaan ditulis, bisa ditanyakan ya nanti ya. Ya, sekarang saya putar dulu videonya. Kita adalah menyambut usia balik. Nah, mari kita amati gambar ini. Ini adalah gambar perkembangan dan pertumbuhan manusia sejak anak-anak sampai dewasa. Berapa umur kalian sekarang? Coba kamu hitung usiamu berdasarkan tanggal lahir kamu. Sudah berapa ya? Bagaimana perubahan tubuh kalian sejak kelas 1 sampai kelas 4? Apakah masih anak-anak ataukah sudah dewasa? Tentunya kalian mengalami perubahan pada badan dan mental. Hal ini sesuai dengan perkembangan usia kalian. Nah, kita akan belajar tentang tahap perkembangan usia yang sangat penting. Mengapa sih kita harus belajar perkembangan usia pada mata pelajaran PAI? Ini karena berhubungan dengan kewajiban menjalankan syariat agama, yaitu usia balik atau dewasa. Balik menurut bahasa artinya sampai, sedangkan balik menurut istilah ialah kedewasaan bagi seseorang. Bagi laki-laki ditandai dengan keluar mani atau mimpi basah, dan bagi perempuan ditandai dengan keluar air. Apakah kalian telah mengetahui tanda-tanda balik menurut fikih? Dan apakah ada perbedaan antara anak laki-laki dan anak perempuan? Nah, fikih adalah ilmu tentang hukum Islam.
fikih membahas tentang aturan ibadah baik yang berhubungan dengan Allah atau yang berhubungan dengan sesama manusia. Di antaranya adalah membahas tentang tanda-tanda wali. Tanda-tanda wali terjadi pada anak laki-laki dan perempuan. Ada juga yang khusus terjadi pada anak perempuan saja. Pernahkah kalian mendengar istilah mimpi basah? Suatu saat kalian akan mengalami sebuah kejadian namanya mimpi basah. Biasanya terjadi ketika usia kalian 9 tahun atau lebih. Apabila kalian mengalami mimpi basah, maka kalian bukan lagi anak-anak, tapi sudah tergolong balik atau dewasa. Mimpi basah juga dapat terjadi pada anak perempuan. Pada anak perempuan, usia balik ditandai juga dengan datangnya haid atau menstruasi. Anak yang mimpi basah atau datang haid sedang berhadas besar yang disebut dengan junub. Nah, agar suci dari hadas besar maka kita harus mandi wajib. Berdasarkan perhitungan kalender Hijriah, anak laki-laki dan perempuan yang sudah mencapai usia 15 tahun, ia telah masuk usia balik, meskipun sebelumnya tidak mengalami tanda-tanda balik. Anak yang mengalami mimpi basah dan haid itu sedang berhadas besar. Nah, untuk bersuci dari hadas besar dan bisa melakukan ibadah seperti sholat dan membaca Al-Quran, maka ia wajib mandi terlebih dahulu. Nah, ini tata cara mandi. Yang pertama yaitu mencuci kedua tangan 3 kali. Yang ini ada beberapa ketentuan larangan bagi orang yang berhadas besar. Yang pertama, sholat, sujud tilawah dan sujud syukur kita dilarang. Yang kedua, dilarang juga melaksanakan tawaf. Yang ketiga, kita dilarang untuk berdiam di masjid. Keempat, kita dilarang membaca, menyentuh dan membawa Al-Quran. Terima kasih, semoga video ini terbantu. Jazakumullah khairan katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana dengan video pembelajaran tadi? Bagus, Pak. Bagus ya? Oke, jadi kalian kira-kira sudah paham belum? Kira-kira ada pertanyaan tidak? Yo. Ya, Pak. Ada apa pertanyaannya untuk video tadi? Kalau udah balik itu, laki-laki itu ciri-cirinya apa ya, Pak? Ah, kalau sudah balik menurut anak kita itu ciri-cirinya apa ya kira-kira? Ayo, ada yang bisa jawab sebelum Pak Bur jawab? Saya, Pak. Ya? Umur sekitar 15 tahun. Nah, umurnya sekitar 15 tahun. Oke, itu menurut ilmu fikih. Terus ada lagi yang bisa jawab? Saya, Pak. Oke. Mimpi basah, Pak. Terus operasi. Oh ya, mimpi basah. 15 tahun, mimpi basah berarti itu untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan itu datang haid. Kira-kira dengan pembelajaran yang di video tadi ada pertanyaan lagi tidak? Tidak ya? Paham ya? Jadi untuk videonya udah paham semua ya. Kita jelaskan lagi di slide di papan tulis untuk ciri-ciri atau tanda-tanda yang sudah balik itu menurut fikih ilmu Islam ya. Untuk laki-laki umurnya sekitar 15 tahun. Kalau ada lagi satu lagi menurut fikih. Yang kedua, dia sudah mengalami mimpi basah.
basah? Oh ya, mimpi basah usul untuk laki-laki. Jadi ketika nanti kamu tidur, walaupun siang atau malam, kamu bermimpi. Dan di dalam mimpi itu kamu itu berhubungan suami istri, misalnya gitu ya. Dan setelah bangun nanti keluar air. Nah, air yang berwarna beda dengan air kencing seperti biasa, tapi ada warna putih, agak lengket. Itu namanya dinamakan dengan mimpi basah. Sudah paham? Nah, ya itu pengertiannya. Jadi nanti misalkan nanti anak-anak pasti mengalami. Nanti kalau kalian mimpi kayak gitu, jangan kaget. Oh iya, berarti saya udah dewasa ya. Nah, jadi kewajibannya apa tadi? Kita harus mandi wajib. Sekarang selanjutnya, tadi kan sudah tanda balik menurut fikih. Nah, ini selanjutnya tanda balik menurut ilmu biologi. Menurut ilmu biologi bagi laki-laki. Satu, tumbuh jakun. Jakun itu di mana toh? Di sini, ya. Kalian belum ada pasti. Di sini kelihatan. Terus yang kedua, suara berubah. Nah, kalau kemarin tinggi, sekarang agak rendah. Kayak saya ini, rendah untuk ngebas. Selanjutnya, nafsu makan meningkat. Biasanya mame pakai mangkok kecil, kalau sudah dewasa nanti sudah balik pakai piring besar. Yang terakhir tumbuh rambut di bagian tertentu. Pak, Apa? tumbuh rambutnya gimana, Pak? Untuk Mas Bubin dan semua, ya, tumbuh rambutnya itu di bagian tertentu. Di mana toh? Ya, misalkan di kumis, di ketiak, di kemaluan, ya. Nanti kalian kalau sudah balik pasti itu mengalaminya. Paham? Paham ya? Tadi untuk laki-laki ya sudah paham. Dan ini untuk perempuan supaya untuk pengetahuan kalian, ya, ciri-cirinya pinggul dan dada besar, suara lebih merdu, kemudian nafsu makan meningkat, tumbuh rambut di bagian tertentu. Jadi paham deh? Selanjutnya, apabila kalian sudah mengalaminya, balik itu tadi mimpi basah. Bagi perempuan haid, nah setelah selesai haid atau setelah mimpi basah, kita itu tidak bisa langsung melaksanakan ibadah sholat. Karena apa? Karena kita ini sedang berhadas besar karena mimpi basah tadi. Maka supaya kita bisa sholat lagi, bisa melaksanakan mandi wajib atau mandi besar, ya. Kita ada tambahan sedikit ya. Bagi anak-anak yang sudah mengalami masa balik, itu bisa dinamakan dengan istilah mukhalaf, atau artinya dengan orang dewasa, ya, mukhalaf orang dewasa. Jadi kita harus bisa berubah perbuatan kita, perkataan kita, ya, tingkah laku kita dan sebagainya itu harus berubah. Sing biasanya sholatnya, ya, biasanya sholatnya bolong-bolong. Apa itu bolong-bolong, Pak? Duhur sholat, asar lupa, maghrib sholat, isya lupa, kelupaan, ketiduran, ya. Kalau sudah balik itu wajib melaksanakan sholat, ya, terus keberlanjutan, nggak boleh ditinggalkan. Paham ya? Baik anak-anak, kalau kalian sudah paham semua kan? Sudah. Nah, ini kan ada tugas kelompok untuk kalian. Jadi yang kemarin itu kelompoknya yang sebelah selatan sama selatan, utara sama utara. Sekarang yang depan sama depan, belakang sama belakang, gitu ya. Terus gini petunjuknya, anak-anak nanti membaca materi yang ada di buku. Untuk depan kelompok 1 itu membaca tentang usia balik menurut ilmu fikih dan kewajiban setelah usia balik, yaitu halaman 58 sampai 64 dan 60 sampai 71. Kemudian untuk kelompok 2 membuka itu juga, membaca terus mencatat poin-poin yang kira-kira kalian penting, poinnya itu dicatat, terus nanti dipresentasikan di depan. Untuk kelompok 2 halaman 65 sampai 67 dan 68 sampai 71. Paham? Paham belum? Tunjuknya paham? Kalau sudah paham, kita bagi kelompoknya, ya. Kita satukan mejanya dulu, yuk saya bantu.
Sudah selesai? Ya. Nah, sekarang kalau sudah selesai, untuk kelompok 1 siapa yang mewakili? Saya, Pak. Ya, Mas Fian maju dulu, Mas Fian, presentasikan hasilnya. Tanda-tanda usia balik menurut fikih adalah 1. Bagi laki-laki mimpi basah dan telah berusia 15 tahun. 2. Bagi perempuan haid atau menstruasi dan telah masuk usia 15 tahun. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, ini tadi kelompok 1 sudah. Sekarang giliran kelompok 2. Siapa yang mewakili ya? Saya, Pak. Oh, oke, Mas Jati maju. Mana sih? Ya, yang keras. Tanda balik menurut ilmu biologi adalah 1. Laki-laki wajah ditumbuhi kumis dan jenggot, kuku, rambut, digulung, ketiak, badan kekar dan berotot. 2. Suara lebih berat dan kewajiban sholat puasa berbakti orang tua. Baik, terima kasih untuk kelompok 2 tekanannya. Bisa duduk kembali. Baik, terima kasih anak-anak atas presentasi kalian ya. Kalian sangat luar biasa. Nah, sekarang lihat slide di papan tulis, kita menyanyi bersama biar keadaan kita lebih fresh lagi. Dari tadi mengerjakan kita bernyanyi ya. Oke, ini ada lagu dari Pak Faisal ya, mudah-mudahan kalian hafal juga nanti ya, supaya lebih semangat kita hari ini. Sudah? Sudah kelihatan kan? Sudah bareng-bareng? Bareng-bareng, oke. 1, tampil ke tengah. 1, 2, 3. Aku sudah balik, aku wajib sholat. Aku puasa di bulan Ramadan. Aku sudah balik, tapi untuk Allah. Berbakti kepada kedua orang tua. Rajin menuntut ilmu, bisa pada menjadi pembantu dunia dan akhirat. Rajin menuntut ilmu, bisa pada hayatku, menjadi pembantu dunia dan akhirat. Nah, bagaimana menurut kalian lagunya tadi? Bagus, Pak. Nah, jadi lagu ini bertujuan supaya kalian nanti setelah balik bisa mengingat lagi apa kewajiban kita setelah usia balik. Sudah paham semuanya? Kita lanjutkan mengerjakan tugas ya, mengerjakan tugas itu individu sendiri-sendiri ya, dikerjakan, tidak boleh mencontek ya, nanti dicocokkan setelah itu. Baik, jangan lupa tulis nama dan nomornya, soalnya kalau tak tulis ya bisa langsung jawabannya. Oke. Ayo kerjakan sendiri-sendiri, tidak boleh berdiskusi loh, ini kan nggak kelompok. Anak-anak, waktunya sudah habis, sudah selesai belum? Bisa dicocokkan dengan sampingnya. Ayo, kita bahas ya 1/1 ya. Untuk nomor 1-nya ya, sebutkan tanda-tanda balik menurut pandangan ilmu fikih ya. Menurut ilmu fikih itu ada 3: mimpi basah laki-laki, haid bagi perempuan, dan berumur 15 tahun. Ada yang salah? Betul semua ya? Ada yang salah? Nomor 2, jelaskan pengertian haid menurut ilmu biologi. Untuk nomor 2 jawabannya ya,
kelamin perempuan. Ayo, ada yang salah? Pak, punya Mas Bowo nggak ada ovennya. Nggak ada ovennya, tapi ada sel telurnya kan? Ada. Tidak, betul. Ya, betul semua? Betul. Nah, jadi tadi sudah kita bahas semua dari nomor 1 sampai 10. Sekarang kita kumpulkan. Sini maju yuk, satu-satu. Sini aja, sini aja. Ya. Baik. Ya, betul semua ini. Mas Bowo. Salah satu Mas Pian. Salah satu. Betul semua. Baik, nilainya tinggi. Alhamdulillah. Baik anak-anakku, ini tadi kalian sudah mengerjakan tugas dari Pak Faisal dan nilainya sudah bagus-bagus semua. Ya. Untuk selanjutnya kesimpulannya apa saja yang kalian pahami tentang materi tersebut. Ayo siapa yang mau membacakan kesimpulannya? Saya Pak. Mas Reto ya, Mas Bowo, ayo bisa berdiri sambil membacakan kesimpulannya. Tanda-tanda usia beralih menurut Vicky adalah 1. Bagi laki-laki mimpi basah dan telah berusia 15 tahun. 2. Bagi perempuan haid atau menstruasi dan telah masuk usia 15 tahun. Terima kasih untuk Mas Bowo. Selanjutnya ada lagi yang mau menyimpulkan? Saya Pak. Oke, yuk Mas Pian. Aku sudah mengetahui kewajiban setelah balik. Wajib melaksanakan sholat fardu, wajib menutup aurat, menutup ilmu dan berpuasa. Oke, terima kasih. Kemudian kalian semuanya adalah anak-anak didik. Baru kali ini saya pembelajaran yang sesingkat ini kalian sudah paham dengan materi-materi yang kita pelajari. Ya, tepuk tangan untuk kalian. Nah, oke, gimana perasaan pembelajaran kita pagi ini? Ya, di bagian mana kira-kira yang kalian suka nih tadi? Yuk. Karena pembelajaran bervariasi dan mudah dipahami. Oke, terima kasih anak-anakku. Hari ini cukup sekian ya. Untuk pembelajaran selanjutnya nanti mempelajari tentang kisah hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi untuk menutup pembelajaran pagi ini ditutup dengan doa. Ya, doa penutup dipimpin oleh Mas Pian. Siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anakku atas pembelajaran pagi ini. Apabila ada salah dari Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ya Pak? Lawannya Pak awal apa ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pak, ini saya mau ngobrol sebentar terkait kegiatan konsultasi kita yang kemarin. Kita sharing-sharing sebentar nih Pak ya. Ibu monggo. Silakan, senang sekali saya juga bermaksud sharing dengan Gundul untuk mendapatkan masukan dan membantu saya refleksi terkait pelaksanaan pembelajaran saya kemarin. Ya Pak, boleh saya minta tolong diceritakan Pak bagaimana perasaan yang Bapak alami pada saat pelaksanaan observasi kemarin. Saya kemarin merasa sesuatu banget gitu, sangat bersemangat dan senang sekali mendapatkan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran sosial emosional dan budaya positif dengan metode dan model pembelajaran yang sesuai, dan pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Jadi kemarin kayak sudah berhasil gitu ya Pak ya, sudah bisa menerapkan pembelajaran diferensiasi, kemudian sosial emosional juga, kemudian ada budaya positif kan ya Pak. Kemudian ada pengembangan apa saja yang ingin Pak
Kemudian area yang ingin saya kembangkan yaitu penerapan pembelajaran berdiferensiasi, penerapan pembelajaran yang berintegrasi dengan pembelajaran sosial dan emosional, serta penerapan budaya positif. Berarti ketiga area ini yang ingin Bapak kembangkan dalam pembelajaran seterusnya gitu ya Pak ya. Kemudian menurut Pak Amal, apakah area pengembangan tersebut sudah berjalan dengan baik Pak ya kemarin itu? Untuk area pengembangan yang sudah berjalan dengan baik adalah penerapannya pembelajaran yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial dan emosional ini. Ya. Saya mengamati anak-anak ketika saya menerapkan teknik STOP, Ya. gitu ya. Kemarin itu. Ya. Yang awalnya terlihat belum fokus, Ya. menerapkan teknik STOP, anak-anak terlihat lebih rileks, santai, tenang dan bisa kembali fokus pada materi yang akan saya sampaikan. Ya, berarti sama dengan pengamatan saya juga kemarin saya lihat anak-anak juga bisa fokus kembali yang sebelumnya akan pulang gitu ya Pak ya. Meskipun masih banyak kekurangan saat ini karena ini merupakan hal baru bagi saya dan pertama kali saya lakukan. Akan itu saya rasa jika dilaksanakan secara umum dan teratur nanti akan melatih fokus dan konsentrasi. Saya yakin tentu saja berdampak baik pula pada proses pembelajaran yang saya laksanakan dan akhirnya akan mempengaruhi peningkatan hasil belajar murid. Dan untuk pengintegrasian budaya positif dalam pembelajaran menurut saya sudah lumayan baik dan ada nilai-nilai kebajikan yang saya tanamkan kepada anak. Nilai apa saja itu Pak yang Bapak tanamkan? Ada nilai gotong royong, kerjasama dan saling menghargai. Sedangkan untuk pembelajaran berdiferensiasi saya merasa juga sudah berjalan baik. Ya. Pada diferensiasi konten saya sudah menyiapkan media yang bervariasi sesuai gaya belajar murid. Pada saat proses pun juga saya sudah mendampingi untuk memenuhi kebutuhan masing-masing murid dan berjalan sesuai dengan yang saya rencanakan sebagaimana sitak dari model kooperatif learning. Kooperatif learning kemarin penerapan modelnya kooperatif learning Pak ya. Ya. Terus? Namun pada diferensiasi produk saya merasa belum maksimal dulu. Karena kemarin pada saat presentasi anak-anak dari gaya belajarnya berbeda, tapi masih sama tugasnya. Mungkin saya masih harus banyak belajar dan ibu untuk terus mengingatkan murid saya agar semakin mahir dan melakukan pembelajaran berdiferensiasi pada kelas dan materi yang lainnya. Biasa sekali Pak, berarti pembelajaran yang kemarin itu menurut saya sudah bagus itu dari yang dilaksanakan Pak awal dari penerapan teknik STOP adalah baru pertama kali dilaksanakan, tapi anak-anak juga sudah kelihatan gitu ya Pak, lebih setelahnya itu lebih tenang, anak-anak lebih bisa konsentrasi, lebih fokus ke materi yang akan disampaikan oleh Pak awal. Jadi dari apa yang telah dilaksanakan tadi Pak, itu kira-kira dengan menemui kendala apa sih Pak dalam proses pembelajaran yang kemarin? Begini Bu, untuk kendala yang saya hadapi pada proses pembelajaran tersebut, saya harus pandai-pandai memberi waktu. Karena untuk memberikan pendampingan memfasilitasi murid pada masing-masing kelompok. Selain itu, pada penerapan pembelajaran diferensiasi produk tadi, saya merasa belum bervariasi dan belum maksimal. Belum maksimal dalam diferensiasi produknya ya. Oke Pak. Kira-kira mengapa hal itu tadi bisa terjadi Pak, kendala-kendalanya itu tadi? Kenapa bisa terjadi? Ya karena memang kemampuan dan kebutuhan belajar anak itu berbeda-beda. Jadi cara memperlakukan mereka pun berbeda juga. Kemudian untuk berdiferensiasi produk saya menyadari sebenarnya dalam benak saya yang ingin memberikan kesan berbeda. Namun pada saat action saya justru terlewatkan. Bagus sekali Pak, berarti jangan juga sudah mampu merefleksikan sendiri pembelajarannya ya. Jadi jangan minta tolong saya untuk merefleksi pembelajaran dengan, nah ternyata kurang lebih hasil kita sama ternyata. Berarti memang belum begitu maksimal di bagian apa tadi Pak? Diferensiasi produk ya. Oke, nah, untuk yang konten proses sama produk sama diferensiasi prosesnya saya lihat memang sudah nampak sudah muncul, tapi untuk yang produk ya apa itu Pak? Nah dari hambatan-hambatannya Bapak memilih tadi rencana Pak apa ke depannya apa Pak untuk menghadapi kendala-kendala itu tadi biar tidak terjadi lagi di pembelajaran berikutnya itu gimana? Jadi untuk kendala yang kemarin itu ya saya benar-benar terus belajar dulu. Mengikuti feedback,
pusat mencari referensi tentang kemudian dikoordinasi agar saya lebih mahir dan lebih mantap. Mengajar gitu ya Pak. Iya. Sekali rencananya Pak Awal. Terus tetap semangat dan konsisten ya Pak ya. Kemudian bagaimana nih dengan harapan-harapan Pak Awal ke depan? Apa yang akan Pak Awal? Di harapan saya nanti saya bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid, mampu menciptakan pembelajaran yang aman, nyaman, menyenangkan dan berbeda bagi melalui pembelajaran sudah definisi ini. Dan yang akan saya lakukan adalah berusaha untuk tetap semangat, selalu konsisten melaksanakan program yang telah saya lakukan. Terus kemudian berkolaborasi dengan pihak yang terkait dan menciptakan kelas yang kondusif untuk proses pembelajaran. Berarti memang kolaborasi dari pihak-pihak terkait itu sangat dibutuhkan ya Pak ya. Maksud kita saat ini juga sedang berkolaborasi ya. Kemudian Pak, kira-kira waktu yang Bapak targetkan itu kira-kira kapan untuk melaksanakan kegiatan perbaikan? Untuk waktunya saya berusaha untuk secepatnya, mudah-mudahan bisa terlaksana sesuai target saya. Oke, berarti secepatnya ya Pak Ya. ada banyak referensi di PMM loh Pak. Kalau Bapak misalnya mau mengikuti di sana ada pelatihan mandiri itu banyak sekali yang mendukung kegiatan pembelajaran kita dan mendukung juga tupoksi kita sebagai seorang pendidik. Kemarin sudah mengikuti tapi belum semua. Belum semua. Ya. Dapat berapa sertifikat Pak? Baru dua. Baru dua Bu. Baru dua. Oke. Atau mendoakan ya Pak semoga semuanya berjalan sesuai yang direncanakan. Kemudian Pak Awal ini ada sedikit tambahan. Saya mau tanya Pak Adi, bagaimana reaksi rekan-rekan sejawat penjenengan? Dalam kegiatan ini kan pasti nanti penjenengan sangat membutuhkan kolaborasi. Kira-kira siapa saja yang akan Bapak libatkan dalam kegiatan perbaikan dan kegiatan pengembangan yang akan dilakukan? Semua Bu, semua stakeholder. Di stakeholder di sekolah ini, baik itu kepala,